kita harapkan ilmunya bisa menghadapi Jawa ini. Jember sebagai warga Jember tetap bangga dimanapun sesulit apapun kondisi kita hari ini, kita masih sebagai umat Islam yang mau mensiarkan Islam wal Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di rantauan Jayapura banyak ketemu saudara. Tadi disampaikan bahwa ini pertemuan kelompok Sumberjo Jember. Sumberjo Jember, saya bertanya, Sumberjo Jember, Ambulu Jember itu bisa saya Asadi. Anak saya yang pertama ini nikah dengan putranya Pak Asadi. Dan sekarang saya boyong untuk Banyuwangi Gus Hamdi, itu penyanyi saya. Ternyata di sini banyak ketemu saudara-saudara. Memang di Jayapura ini luar biasa Pak. Kalau orang belum pernah ke sini bayangannya alas buta. Ternyata Masya Allah Genteng kalah, Jember kalah daripada Jayapura. Dan di Jayapura ini walaupun jauh, saya itu kalau perjalanan kemarin saya datang sudah 1 minggu lebih dari Surabaya ke Manokwari. Perjalanan pesawat mulai setengah 6 sampai datang di Manokwari jam 1 siang. Padahal saya kalau ke Hongkong ini cuma 4,5 jam kalau naik pesawat. Jadi dari Surabaya ke Jayapura dengan Surabaya ke Hongkong kemungkinan sama jauhnya. Jadi jenengan ini hidup kayak di luar negeri. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi barokah. Jangan jauh-jauh
keluarganya, barokah pekerjaannya, barokah dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sholihah al-fatihah. Kita lihat ngaji pada siang hari ini seperti baunya Kanjeng Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Pentingnya ngaji sampai Kanjeng Nabi pesan kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud. Ya benar Mas'ud, dulu suka saatan fi majlis ilmi khairun min alfi tadawwuh. Ibnu Mas'ud dudukmu 1 jam untuk mencari ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini ibu-ibu yang hadir sudah pernah Bu ada yang sholat sunat 1000 rakaat? Bapaknya Pak? Tambah plus. Yang ngomong juga belum pernah. Makanya karena kita ini malas untuk sholat sunat yang banyak itu. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sholat sunat 1000 rakaat, niat saja di sini, niat sambil mencari ilmu. 1 jam seperti 1000 rakaat. Kalau 2 jam 2000 rakaat, 3 jam 3000 rakaat. Jangan betah Bu duduk ngaji 3 jam. Boten jangan betah boleh nopo-nopo kok tak mulih. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra, saya artikan dulu, Isra itu perjalanan malam Kanjeng Nabi Muhammad minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kalau maknanya Isra itu perjalanan malam, makanya bapak-bapak ini bisa Isra, ibu-ibu juga bisa Isra. Dia teko endi teko Isra, lalu begitu jawabnya Isra. Tapi nggak bisa Mi'raj karena Mi'raj ini naiknya Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha dengan melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, kemudian ke atasnya lagi Sidratil Muntaha. Ini Mi'raj. Hanya kita bisa Isra tapi tidak bisa Mi'raj. Tetapi kita bisa menikmati hasilnya Isra Mi'raj, yaitu yang berupa sholat. Hikmah daripada Isra Mi'raj, Nabi di Isra Mi'rajkan yang pertama dialog antara langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini suatu ketika berdialog membanggakan apa yang dimiliki. Bahkan sombong itu sombong-sombong. Langit dan bumi juga pernah sombong-sombong. Ini kan Madura, apa Madura? Jember, Banyuwangi, Sodok, tapi Jawa nggih. Masa Jayapura Jawa hilang. Betul nggih? Alhamdulillah. Dadi nek campur-campure paham Pak. Dialog antara langit dan bumi yang membanggakan isinya. Kata langit menjadi bisa disinggahkan ke langit walaupun sebentar. Dikabulkanlah doanya langit, akhirnya terjadi Isra Mi'raj. Makanya panjenengan semua ini kalau berdoa harus yakin bahwa doanya dikabulkan. Permintaannya langit yang kayaknya tidak mungkin akan dilewati oleh manusia oleh hisab 1 sampai 7 ternyata terjadi. Karena apa? Doa langit dikabulkan oleh Allah. Panjenengan semua ini termasuk perantau apa mukimin ya? Mukimin ya. Kalau perantau mosok tombol satu-satu. Mukimin. Suatu ketika panjenengan macak dari perantau nek donga pengenan tombol nang dikabulkan. Atau kalau panjenengan pas sumpah Pak,
pergi naik mobil kemana tah, pokoknya sing penting dari musafir. Nah, sebab apa doanya musafir mustajabun. Ketika jenengan berjalan sambil mobil sambil apa tah, pokoknya sumpek ben hilang, sumpeknya ben masalahnya hilang, doa di situ panjenengan insyaallah dikabulkan oleh Allah. Sama dengan langit jalur tenangan pangeran supaya kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan ternyata dikabulkan oleh Allah. Kemudian hasil dari Isra Mi'raj berupa sholat, yang mana kenapa kok ketika kanjeng Nabi menerima amanat sholat dipanggil langsung oleh Allah, menunjukkan bahwa sholat adalah hal yang terpenting. Ketika Allah menyuruh kanjeng Nabi, menyuruh kita untuk melakukan ibadah yang namanya sholat, yang namanya zakat, bukan sholat, yang namanya zakat, yang namanya haji, cukup Allah menyampaikan malaikat Jibril suruh menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Allah menyuruh, buktinya sholat ini ibadah yang penting apa? Buktinya kita tidak boleh meninggalkan sholat, sebab hukumnya sholat perlu apa, Bu? Berdoain ain. Kalau panjenengan nggak bisa sholat dengan berdiri, bisa sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan tidur berbalik. Kalau nggak bisa dengan isyarah. Kalau nggak bisa jadi sholat. Yang penting ojo sampai tinggal meso. Kira-kira orang Jember dan Banyuwangi dan sekitarnya yang merantau ke Jayapura masih ingat sholatnya? Insyaallah. Alhamdulillah. Saking pentingnya sholat. Kalau toh misalkan ada mu'alaf di sini kan banyak yang berislam juga ya. Kalau misalkan ada mu'alaf masuk Islam, jangan terlalu dibebani. Kudu maca Fatihah, kudu maca surat Ikhlas, mumet Bu. Sik kembali masuk Islam wis diwajibi kon ngene-ngene wis Islamnya urung aku. Gak usah dibebani yang repot-repot. Belajar sholat, kamu bisanya baca apa? Aku bisanya baca Allahu Akbar, ya itu saja sudah yang terbaca. Ya karena bisanya Allahu Akbar, ya suruh baca Allahu Akbar. Niat saya sholat duhur 4 rakaat Allahu Akbar, nggak bisa bacaan yang lain ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukuk nggak bisa bacaan rukuk, bisanya Allahu Akbar, ya tetap baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca itu terus sampai salam misalkan nggak bisa, cukup salamnya pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini. Tapi jangan ditirukan Bu, jangan tiru ini tidak sah. Ini kan bagi mereka yang belum bisa bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Manfaatkan an-qulubil ummati, orang yang menghilangkan kesusahannya umatku, orang yang menolong kesusahannya umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bapak Ketua menyampaikan kita semua warga saling tolong menolong. Alhamdulillah. Berarti pas langsung saya ingat hadis ini. Orang yang suka tolong menolong, suka menolong umatnya kanjeng Nabi Muhammad, besok di yaumil kiamat akan dinaungi oleh Allah. Makanya orang ini rata-rata punya masalah apa boten Bu? Di yaumil kiamah wa man ahya sunnati, orang yang suka
melakukan sunat-sunat Rasul. Orang yang selalu melakukan sunat-sunat Rasul apapun bentuknya. Panjenengan misalkan kalau ini masalah Isra Mi'raj, diantaranya sunat Rasul ini sholat sunat yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ada sunat qabliyah ba'diyah, ada sunat duha, ada sunat isyraq. Sudah pernah melakukan sunat isyraq, Bu? Belum. Bapaknya belum, Pak? Belum. Sunat isyraq ini gini. Dalam hadis mengatakan kalau ada orang Islam berjamaah subuh kemudian menunggu dengan berzikir dan lain sebagainya sampai matahari mulai terbit, mulai padam itu sekitar jam berapa? Jam 5. Maka di situ dia mau sholat 2 rakaat yang namanya sholat isyraq. Usolli sunnatan rakatain, usolli sunnatan isyraqi rakatain lillahi ta'ala. Terus Kanjeng Nabi karena kahajjatin wa umratin makbutamatan kamatan. Orang itu akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna sampai 2 kali Kanjeng Nabi. Tamatan. Jadi panjenengan ini kalau belum bisa melakukan haji, belum bisa berangkat untuk umrah, monggo cari ibadahnya haji dan umrah. Dengan cara apa, Pak? Sekali tempo sholat sunat subuh berjamaah, diam dulu sambil menunggu matahari terbit, sedikit saja panjenengan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah haji yang sempurna. Ada lagi termasuk sunatnya Rasulullah ini yang juga pahalanya seperti haji dan umrah, nyubuh tamu. Dalam hadis mengatakan idza ja'a dhaif ala akhihi al-muslim, kalau misalkan ada tamu datang ke rumahmu, Bu, ke rumah panjenengan, Pak, ja'at ma'ahu alfu rahmah wa alfu barokah, maka tamu itu membawa 1000 rahmat, membawa 1000 barokah. Kira-kira panjenengan dalam setiap hari kalau nggak nemu tamu, nyari apa enggak Pak tamunya, Pak? Apa pintunya ditutup terus dan nggak ditamoni? Nabi Ibrahim itu kalau misalkan mau sarapan, Pak, itu nyari dulu tamu. Jadi beliau belum sarapan kalau belum ketemu tamu. Kadang sampai 1 kilo, 2 kilo, perlunya nyari tamu agar supaya mau datang ke rumahnya, kemudian disuguh makan. Itu kalau Nabi Ibrahim. Kalau panjenengan Pak Ibrahim ini gimana ini? Kalau ditamoni, disuguh atau dijual di gopok tok? Gopok. Ibu-ibu kalau punya tamu dijak gopok tok atau disuguh, Bu? Disuguh. Jajan tak tamoni yang menjadi jajan orang. Wa idza akalat luqmatan, kamu itu kalau sudah panjenengan kasih makan, kemudian dimakan 1 suapan saja yang dimakan, karena tahajjatin wa umratin makbulatain, maka pahalanya seperti haji dan umrah yang kabul, seperti haji dan umrah yang terkabulkan. Jadi panjenengan kalau ada tamu, syukur-syukur ini, kalau nggak ada tamu, cari tamu biar masuk ke rumahnya panjenengan, syukur biar orangnya mau makan apa yang ada di dalam rumahnya panjenengan. Orang yang besok dapat naungannya Allah, yaumala dzilla illa dzilluhu, ketika tidak ada naungan sama sekali. Yang ketiga, waman aktaros sholata alaiya, orang yang banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita membaca sholawat? Sebab ketika
ketika kita membaca sholawat berarti kita melaksanakan manut sama perintahnya Allah. Kenapa kita disuruh membaca sholawat? Sebab ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah sholat apa boten Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ketika Allah menyuruh kita puasa, Allah puasa apa boten Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ketika Allah menyuruh kita haji, Allah haji apa boten Bu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika Allah menyuruh kita membaca sholawat, Allah membaca sholawat, malaikat juga membaca sholawat. Mana buktinya? Dalam Al-Quran disampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusholluna 'alan nabi membaca sholawat untuk kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing padha iman termasuk kula jenengan diomongi shollu 'alaihi bacalah sholawat kepada kanjeng Nabi. Wasallimu taslima. Yang disuruh baca sholawat tidak hanya kita saja Bu, termasuk nabi-nabi dulu itu ya banyak yang disuruh membaca sholawat. Siapa? Di antaranya nabi yang disuruh membaca sholawat, Nabiullah Adam. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah di surga, terus dewean rasanya kecut Pak. Dan jenengan dewean kecut pada terai gue bisa ngonenya. Tapi gue yang boten bayarnya enak bapak diuri-uri kita oke Pak. Ibu sering marah-marah enggak Pak? Bendina. Oleh bapak lunga tambah ketune. Ketika Adam ini oleh Allah merasa bahwa Adam itu butuh konco, tak boleh konco. Terus Allah menciptakan ibu Hawa. Tang itu lah kok nang arep elek wong berumur arep ditubruk sampai Nabi Adam. Nah ini menunjukkan bahwa sing tubruk dhisik biasanya wong lanang. Soalnya dia baik ya Adam itu ibu Hawa langsung arep nubruk. Akhirnya ibu Hawa ini mar'atu sholihah arep ditubruk badan turun. Sik Mas Adam jangan pegang dulu saya. Jangan pegang dulu. Terus bagaimana? Kalau kamu mau pegang saya, kamu harus memberi mahar saya. Apa maharnya? Intan berlian, emas, jumrud. Tanya kepada Allah apa maharnya. Akhirnya Adam tanya kepada Allah, ya Allah, mahar saya untuk Hawa apa? Mahar mudah untuk Hawa baca sholawat kepada kekasihku Muhammad 21 kali. Nabi Adam itu maharnya ketika menikahi ibu Hawa, maharnya baca sholawat 21 kali. Kira-kira anaknya jenengan Bu, kalau ada yang kelamar terus mau menikah sama orang laki-laki, maharnya sholawat 21 boleh tidak Bu? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Gak gengsi Pak? Paling kok jaya kurang ini saya teko Jember dan wangi yo aja sholawat tok duit ku lho tambah ono 10 juta apa 5 juta masih kono 10 juta duit kami duiten soalnya ini menunjukkan bahwa sholawat itu lebih mulia, lebih baik, lebih bagus daripada kita emas berlian. Terus siapa lagi nabi yang disuruh membaca sholawat? Nabi Musa. Nabi Musa itu didhawuhi oleh Allah, hei Musa, kalau kamu besok di yaumil kiamat tidak ingin
alaihi wasallam. Itu Nabi Musa. Makanya kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, monggo kita berusaha untuk banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ada suatu ketika seorang santri mengeluh kepada kiainya, sowan kepada Yai sambil mengeluh, Pak Yai, saya ini sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Untuk beli rumah saya belum bisa, untuk makan sehari-hari saya kesulitan Pak Yai. Saya minta ijazah panjenengan supaya rezeki saya barokah. Akhirnya sama Pak Yai diijazahi, kalau kamu ingin rezekinya barokah, setiap selesai sholat subuh baca sholawat 313, setiap selesai sholat maghrib baca sholawat 313. Akhirnya diamalkan. Gak lama kemudian santri ini rezekinya barokah bisa beli apa-apa, bisa kemana-mana, barokahnya rutin istiqomah membaca sholawat 313 setelah subuh dan setelahnya maghrib. Kira-kira kalau panjenengan ngamalkan kangelan apa boten? Bapak-bapak kangelan apa boten? Boten nggih. Sholawatnya boten usah sing dawa-dawa Pak, cendek mawon, sing penting khasiate top. Dawa nek lonten ora nek top yo ora semangat jare Kristus. Sholawatnya cukup pendek saja, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Kalau nggak sempat 313, ibu-ibu misalkan setelah mau kerja dan sebagainya, mau masak, mau buatkan kopi dan sebagainya, cukup bisa 100 kali. Yang penting istiqomah. Terutama kalau panjenengan setiap Jumat mau membaca sholawat minimal 1000 kali. Bahkan ada yang mengatakan setiap hari sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad 1000 kali. Sudah ada yang mengamalkan? Belum. Itu fadilahnya ini. Lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang itu tidak akan mati sebelum tahu tempatnya di surga. Jadi hadis ini ada yang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali setiap Jumat, ada yang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali setiap hari, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang itu tidak akan mati sebelum tahu tempatnya di surga. Belum saya akhiri, saya akan cerita satu saja. Dengarkan ya. Masih sanggup untuk mendengarkan ya? Sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kalau memikirkan kita luar biasa. Mulai dari lahir Kanjeng Nabi ini sudah memikirkan umatnya. Biasanya kalau bayi lahir itu yang diucapkan apa Bu? Oek, semuanya nih. Presiden ya oek, terus petani ya oek, kiai ya oek. Tapi Kanjeng Nabi ketika lahir itu ucapannya tidak seperti itu. Yang diucapkan Kanjeng Nabi, umatku. Saya project itu loh mikirnya umatku. Bahkan ketika Kanjeng Nabi mau sedo, Kanjeng Nabi sakit parah, yang mana sakitnya ini akan berakhir dengan kematian, Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat yang menjemput nyawa. Siapa namanya? Malaikat Israil. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Malaikat Israil, panjenengan datang ke sini untuk jemput nyawa saya apa memindahi saya? Katanya malaikat Israil, pertama saya datang ke sini untuk jemput panjenengan ya Rasulullah. Kedua, kalau panjenengan sudah siap untuk mati, maka saya akan menjemput nyawamu. Kanjeng Nabi tanya, apa yang sudah disiapkan Allah untuk saya? Ini sekarang surga sudah dibuka, sudah dihiasi, bidadari menyambut panjenengan. Kalau jenengan bersedia untuk mati sekarang, saya jemput. Kalau pulau panjenengan disawani
mesti ngomongnya sing malaikat kula tak wudu dhisik tak sholat kaya sholat dengan jabut di anak Nabi ditawani Bu. Ya sudah malaikat, saya bersedia untuk dicabut nyawanya sekarang. Oke, akhirnya malaikat sambil baca bismillah sangat pelan sekali. Belum pernah malaikat sepelan dan sehalus ketika jabut nyawa satunya. Pertama yang paling halus dan paling pelan adalah ketika menjabut nyawanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dijabut nyawanya dengan pelan sekali sampai nyawanya berjalan terus di tengah-tengah sampai perut Kanjeng Nabi merasakan sumpah yang luar biasa. Dijabut nyawanya pada sudah pelan sekali, Kanjeng Nabi merasakan sakit yang luar biasa sampai keringat dingin keluar. Akhirnya Kanjeng Nabi bilang kepada malaikat, hentikan, jangan teruskan kamu menjabut nyawa saya, tolong hentikan, kembalikan lagi nyawa saya. Terus kata malaikat, kembalikan lagi. Ada apa Muhammad? Saya merasakan betapa sakitnya ketika nyawa saya dicabut. Saya teringat umat saya. Bagaimana nanti sakitnya umat saya ketika nyawanya dicabut oleh kami. Maka saya minta kepada Allah satu permintaan lagi. Kalau permintaan saya dikabulkan oleh Allah, saya ikhlas sekarang mati. Apa permintaanmu ya Muhammad? Permintaan saya tolong mintakan kepada Allah bahwa sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut umatku sekarang ini aku yang nanggung. Kanjeng Nabi mau saya betul sekelingan sama umatnya. Kalau permintaan saya dikabulkan oleh Allah, sakitnya umatku ketika sakaratul maut saya yang menanggung, maka saya ikhlas dijabut oleh Allah nyawanya sekarang. Akhirnya soal malaikat Jibril datang Gusti Allah. Setelah soal datang Allah, akhirnya Allah mengabulkan permintaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sakit sakaratul mautnya kita semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak ditanggung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun masih merasa sakit. Makanya kalau ada orang mati suruh mandikan yang halus karena sakit rasanya. Padahal supaya ditanggung sakaratul mautnya oleh Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini barokahnya hormat Isra Mi'raj Rasulullah SAW diberi kehidupan yang sejahtera, diberi kemakmuran, diberi sehat walafiat, diberi panjang umur yang barokah, diberi barokah rezekinya, dan apa yang menjadi tujuan panjenengan semua dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi harapan kita semua diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita doa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tadfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tudahhirna bil syughulati min jami'il khairat al-hayat ba'da al-mamat. Allahumma yassir 'alaina umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hasbil maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salimna min jami'il ahwal wal afat fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna
jannata bighairi hisab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa najina min rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir Kau maafkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan semua yang hadir Kau kabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan semua yang hadir Kau panjangkan umurnya. Kau beri hidayahmu, Kau beri petunjukmu, sehingga kita semua tetap di jalanmu, tetap iman Islam husnul khotimah. Allahumma salli ala bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad wa bi jari sayyidina Muhammad wa bi barakati sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kemudian yang dapat saya sampaikan yang terakhir, mungkin bisa panjenengan amalkan. Kalau bisa setiap hari diberikan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Moga dibaca 3 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini ada 4 fadilah. Yang pertama, amanah minal fakri. Barang siapa yang membaca setiap harinya 100, maka fadilah yang pertama, amanah minal fakri, diamankan dari kefakiran. Yang kedua, amanah minal fakri, diamankan dari kubur. Yang ketiga, wasuk ibadina ngejak sukir. Yang keempat, dodong awak suarto. Ini mudah-mudahan amalan 1 ini panjenengan bisa melaksanakan dengan istiqomah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 akan apa bener? Kula pinten kenal senten saking kula, bila ada kesalahan dari saya disengaja atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.